untuk kembali ke masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakat. Dan juga bisa menjaga diri, menjaga komunitasnya sendiri, mempertahankan ideologinya sendiri untuk yang mana di Hulu Sungai Tengah ini sudah berkomitmen bersama baik masyarakat, pemerintahan untuk menjaga alam dan tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Baik, untuk selanjutnya kita mungkin minta pendapat kepada Bapak Nursiwan ya Pak. Untuk ini selaku relawan kemanusiaan serta pembina Mapala ya Pak, Hulu Sungai Tengah. Ini mungkin bagaimana kita ingin mendengar bagaimana peran dari relawan dalam menyikapi ancaman lingkungan dari gangguan pertambangan dan banjir. Mungkin silakan kepada Bapak Nursiwan untuk memberikan tanggapan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena tadi datang terlambat. Yang kedua, kalau disambat atau disebut relawan kemanusiaan juga bukan, karena kita orang baru lah di dalam bidang kerelawanan, beda dengan Pak Rudi kan yang sudah dari muda dulu bergelut dalam bidang kebencanaan. Mengingat tentang kerelawanan, kami bermula ketika banjir Januari kemarin karena terpanggil aja Pak, bukan karena kami dari tim relawan atau apa. Kami orang-orang penggiat alam. Di sini banyak yang hadir ini di muka, ini ada Mas Adianur, ada Perian. Itu kami bersama-sama penggiat alam HIST itu berusaha semampu kami untuk menolong mereka yang terdampak. Dan alhamdulillah banyak yang bisa kami lakukan kemarin. Di antaranya kami termasuk tim pertama yang sampai ke tempat Pak Hadi yang waktu itu di Rantau Pupuk dan lain sebagainya. Kami jalan datar ajab karena menembusnya sulit jalan Arangani kan. Nah di situ kawan-kawan merasa sadar tentang pentingnya menjaga alam, tentang pentingnya bagaimana kita tetap bersuara. Karena kami dari 2018 sebelum banjir bandang, itu kami setelah terus bersuara tentang, ya bahasa kerennya tuh, Save Meratus. Nah kami bersuara Save Meratus dari 2018 sampai sekarang. Kami terus menyuarakan dengan berbagai cara. Bisa lewat media sosial, atau dengan cara pembuatan souvenir yang berkaitan supaya orang tahu nih, nah, bahwa HIST itu satu-satunya kabupaten yang tersisa yang belum ditambang bahasa kitanya. Cuma menarik kata Pak Hadi tadi, itu kalaunya bahasanya nih leh, maaf kurang lancar bahasa Indonesia. Nah, ketika kita berbicara jangan ditambang, jangan ditambang, cuma kita kadang mendapatkan apa-apa dari itu. Kita sekedar menjaga. Ulun itu setuju sekali dengan Bapak Hadi tadi. Harusnya kita mendapatkan sesuatu dengan apa yang kita jaga, bukan sekedar menjaga. Makanya kata Pak Irfan tadi, kita berbicara tentang kelestarian lingkungan dengan perut lapar itu kan rugi juga kan. Artinya tidak maksimal. Harusnya kita dengan menjaga lingkungan ada keuntungan yang langsung kita penuhi. Kalau masalah oksigen, masalah yang lain-lain mungkin semua kami bisa kada tahu. Kan kalau orang-orang biasa ini banyak yang kada tahu. Cuma kalau menjaga lingkungan bisa menghasilkan ekonomi, nah itu. Nah ini kan karena ada Pak Irfan mungkin sebagai perwakilan dari pemerintah, mungkin dari Pak Yani juga. Saya pernah usul itu. Itu sebenarnya usulan Pak Yani juga tentang adopsi pohon itu kan. Saya sangat setuju karena kami orang-orang ASN itu setiap naik pangkat kan nanam pohon nih. 5 pohon atau 10 pohon kan kadang-kadang. Yalah, itu bagus. Tapi alangkah bagusnya lagi saya usul itu kalaunya setiap yang naik pangkat itu atau yang lain-lain baik itu siswa yang lain mengadopsi pohon. Di mana uang hasil adopsi itu diserahkan kepada para penjaga hutan yang seperti Bapak ini tadi kan. Artinya atau yang lain-lain misalnya yang wilayah alai ini yang wilayah adat ini yang mengelola, wilayah adat ini yang mengelola. Dengan catatan kita bisa melihat kalau seandainya pohon ditebang, maka kita tidak perlu lagi membayar untuk itu kan. Setiap tahun misalnya satu pohon berapa?
Jadi kita adopsi misalnya satu pohon untuk 5 orang mengadopsinya. Nah, selama kita membayar itu ada keuntungan, ada uang masuk bagi orang-orang yang menjaga itu kan. Itu semalam saya usul sebenarnya itu apa, Pak Yani juga, perencanaan Pak Yani kan, itu aku lihat baca-baca di status beliau itu pernah waktu beliau ke Juhu itu dengan Pak Marjuki Usman itu ada adopsi pohon dari Pak Marjuki Usman kan. Nah, bagus kalau ditiru kalau menurut saya itu kan untuk meningkatkan tadi pendapatan dari warga-warga adat, warga-warga kita yang ada di atas. Karena kalau ujar Bapak tadi kan kita disuruh menjaga, cuma kita menjaga aja, jangannya gitu menjaga banyu aja. Tapi kan ada masuk ke kita hasilnya yang langsung. Kalau masalah oksigen tadi ya pastilah ya kalau lah. Cuma kalau masalah berapa nih uang masuknya ada. Kalau berbicara wisata juga sama, berbicara wisata jauh biasanya untuk yang jauh-jauh lah, kalau yang daerah Parak-Parak mungkin lebih banyak yang datang, tapi kalau berbicara kayak halau-halau dan lain sebagainya itu minat khusus ngarannya, itu kada sebanyak orang yang datang ke wilayah-wilayah mudah ditempuh. Misalnya kayak air terjun Tarawi itu jauh. Kalau kita orang-orang kota biasanya mencari yang dekat dan bagus kan, seperti di Natih dan lain sebagainya. Jadi sulit juga Pak kalau pendapat saya untuk meningkatkan dengan cuma sektor wisata. Nah, harus ada jalan lain. Dan dari kami, dari para penggiat alam tadi disebutkan penggiat alam tetap konsisten mendukung apapun gerakan dari pemerintah HST, khususnya yang sekarang tetap menjunjung tentang kelestarian lingkungan. Jadi untuk apa usaha kami tetap mendukung dari segi kampanye, dari segi kerelawanan kami juga siap membantu teman-teman. Sekarang sudah alhamdulillah punya alat dan lain sebagainya untuk kerelawanan banjir, diantaranya punya beberapa buah perahu besar, kemudian mempunyai alat lap jacket dan lain sebagainya, sudah usaha sampai di situ. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan sebagai, anggaplah, relawan kemanusiaan, walaupun saya tidak terlalu, kalau dari penggiat alam ya bisa dikatakan begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Nur Siwan untuk terkait masukannya juga ya Pak. Nah, masukan serta mungkin saran juga kepada kita bersama terkait pandangan dari eh, relawan kemanusiaan atau tadi penggiat alam ya, lebih tepatnya ya Pak, penggiat alam. Dan juga sudah menyatakan kesiapannya dalam membantu dan juga dalam upaya penanggulangan ya Pak, jika terjadinya bencana dan sebagainya.